Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini sampai selesai agar kamu bisa simpulkan kepala desamu tergolong yang mana. Terkait demo, sebenarnya saya juga kemarin diajak oleh beberapa teman. Sampai saya di situ menjawab, saya tidak ikut. Ngapain kita harus demo? Sementara gini, eh, demo itu kan ke Jakarta kan yang pertama itu kan DD tahap 2 banyak yang tidak cair. Nah, kita sampaikan tidak cair itu karena apa? Karena administrasi terlambat kan. Sebenarnya kalau administrasi itu dikerjakan cepat juga cair kok, semua cair. Jadi pengajuan dana desa tahap 2 yang diajukan kalau tidak salah itu di bulan Oktober aja itu masih cair. Kalau kita ngajukan malah masih di bulan Agustus kayaknya. Jadi jangan suka menunda-nunda. Ya, kalau penyerapannya sudah, uang itu ibaratnya sudah diserap, ya segera saja pengajuan untuk DD yang tahap berikutnya gitu loh. Terus administrasi juga dikerjakan secara cepat. Kenapa harus ditunda-tunda? Ini kalau menurut saya sih ya ngapain harus demo gitu loh. Baik, ini kita berpikir akal sehat aja untuk teman-teman kepala desa. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai nada tinggi, nggak usah pakai sok apa bilang sok-sokan ini itu apa segala macam. Enggak, jangan kayak gitu. Kita pakai akal sehat, pakai hati nurani. Sebenarnya DD tahap 2 itu tidak cair, kesalahan siapa? Dah, kita kembalikan lagi pakai hati yang dingin, pakai kepala yang dingin. Kan salah kita yang tidak cair karena tidak mengerjakan administrasi dengan cepat. Satu itu. Terus terkait regulasi. Terkait regulasi, kita itu kenapa sih tinggal ngikut aja ngikut regulasi. Dana desa DD itu kan diberikan dari pusat ya, sumbernya kan APBN ya. Terus ngapain kita harus ngatur gitu loh? Masih untung kita diberikan dana desa. Lah kalau dana desa tidak diberikan, kita lebih pusing lagi gitu loh. Nih, saya cerita sedikit. Bapak saya itu dulu kades. Saya tahu benar. Dan zaman dulu itu dana desa itu tidak ada. Ya, nggak ada dana desa. Tapi kepala desa zaman dulu tetap mempunyai tanggung jawab untuk membangun desanya. Lah itu yang keren, kades zaman dulu. Nggak ada dana desa bisa bangun. Walaupun sedikit-sedikit. Cuma kalau sekarang, ini mohon maaf nih untuk teman-teman kades dimanapun berada. Tidak mengurangi rasa hormat. Ibaratnya tuh gini. Dana desa itu, misal regulasi sudah ditentukan dari pusat, ya kita tinggal ikut aja. Gitu loh. Iya kan? Misal di tahun 2020, saya dilantik 2019. Tiba-tiba harus perubahan anggaran karena 40%-nya harus untuk BLTDD. Kita ngikut kan 2020 kita nggak bangun. Nah dari situ kita mikir gimana caranya agar nanti ke depan bisa bangun. Karena kita nggak tahu nih COVID mau sampai kapan. Nah dengan kayak gitu kenapa sih kita nggak mikir gini. Misal 20% untuk BUMDes. Atau besok mungkin 30-40% atau 50% untuk Kopdes Merah Putih. Ya nggak ada masalah kan. Ya. Terus dari mana kita bangun? Kita bangun ya dari hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes dan Kopdes Merah Putih. Iya kan, makanya usahanya pada yang kira-kira berjalan, terus diawasi yang benar. Insya Allah ada hasilnya. Insya Allah kita bisa membangun kok. Dari hasil usaha-usaha yang dimiliki itu tadi yang sudah dimodalin ya. Baik BUMDes atau Kopdes Merah Putih. Nanti itu bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Ya, jadi
menurut saya, bukan saya tidak setia kawan, tidak solidaritas, tapi saya rasa itu nggak penting. Kembali lagi ke diri kita.